Kejaksaan Negeri Binjai menahan 6 orang tersangka dugaan penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan uang Komite Madrasah Alia Negeri Binjai lantaran tergiur jalan-jalan ke Pulau Dewata, Bali. Dugaan tindak pidana korupsi terjadi sejak tahun anggaran 2020 hingga 2022. Total kerugian keuangan negara tidak tanggung totalnya mencapai Rp1.097.918.100. Di antara 6 orang tersangka, salah satunya mantan Kepala MAN Binjai berinisial EV dan NF selaku bendahara, TR selaku pejabat penandatanganan surat perintah membayar. Kemudian 3 orang tersangka merupakan pihak swasta, yaitu NK selaku marketing penerbit dan SA beserta AS merupakan pihak rekanan. Ironisnya, perbuatan para tersangka itu terjadi saat masih pandemi COVID-19 melanda dunia. Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Jufri mengatakan modus operandi para tersangka bermacam-macam, mulai belanja fiktif hingga liburan ke Pulau Dewata, Bali berkedok kunjungan kerja. Adapun anggaran yang dikelola MAN Binjai berasal dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu tahun 2020 sebesar Rp1.415.800.000. Tahun 2021 sebesar Rp1.031.800.000 dan tahun 2022 Rp924.300.000. Sementara kerugian negara dari dana BOS sebesar Rp453.343.100 dan kerugian uang komite sebanyak Rp644.575.000. Didampingi Kasih Pitsus dan Kasih Intelijen Andre Wanda Ginting, Jufri menyebut para tersangka ditahan dan dititipkan di Lapas Kelas 2 Kota Binjai selama 20 hari ke depan lantaran dikhawatirkan menghilangkan barang bukti hingga melarikan diri. Selanjutnya, tim penyidik mempersiapkan administrasi dan surat dakwaan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Khusus Kelas 1 Medan. Terpisah, Kasih Penkum Kejati Sumut Yos Tarigan mengatakan penahanan para tersangka berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Binjai 16 Oktober 2023. Kemudian ke-6 tersangka dijerat Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jonto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dapat kami sampaikan bahwasanya Kejaksaan Negeri Binjai telah melakukan penetapan tersangka 6 orang dan juga melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut, yaitu adalah terkait tentang dugaan korupsi dana BOS di MAN dan dana FOBT. Yang perlu kami sampaikan lebih lanjut bahwasanya ke-6 tersangka tersebut dengan inisial yang telah kami sampaikan, kerugian negara yang timbul adalah Rp1.097.918.100.000. Dan pada kurun waktu 2020 dan sampai dengan 2022 terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaan dana BOS dan dana komite bersumber daripada APBN, Anggaran Pembelajaran Nasional. Untuk kemudian terhadap ke-6 tersangka tersebut selanjutnya dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kota Binjai. Setelah dilakukan penahanan dalam 20 hari ke depan dan tim penyidik Pitsus Kejaksaan Negeri Binjai akan melakukan penahanan dalam berkas, kemudian berkas tentunya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan untuk kemudian akan berproses lanjut mengikuti proses persidangan. Demikian. Ini kan sumber anggaran APBN. Apakah ada pihak Kementerian Agama di Provinsi Sumatera Utara yang dipanggil sudah diperiksa dalam pengembangan kasus? Pastinya tentunya sudah, karena kita pasti jawab tidak. Dana BOS merupakan sumber APBN dan penggunaannya memang langsung diserahkan ke rekening sekolah dan penggunaannya adalah kepala sekolah dan bendahara dan pihak-pihak terkait. Namun pertanggungjawaban BOS, baik itu pengusulan dan kemudian proses pertanggungjawaban secara administrasi diserahkan kepada dalam hal ini orang
Kementerian Pendidikan yang membawai di bidang madrasah. Kementerian Agama ya, Bang? Kementerian Agama. Dari Binjai, Tony Hutagalung, Orbit Digital, memberitakan.